Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Ramadhani dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan judul rancangan program saya atau program saya yang berjudul Program Storytelling Berbahasa Inggris berbasis perkembangan bahasa dan sosial emosional untuk peserta didik kelas 3 SD. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistics for Language Teaching. Langsung saja. Oke, baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu storytelling. Jadi storytelling adalah seni atau proses penyampaian pesan, informasi atau gagasan melalui sebuah narasi yang dikemas secara menarik. Metode ini menggunakan kata-kata atau visual, suara atau membangun hubungan emosional sehingga audiens tidak hanya mendengar tetapi juga ikut merasakan dan memahami pesan tersebut. Latar belakang mengapa program ini dibutuhkan. Jadi peserta didik sekolah dasar pada fase perkembangan yang sangat penting untuk membangun kemampuan literasi awal dalam bahasa Inggris. Pada usia 8-9 tahun, anak mulai mampu membaca kalimat sederhana, memahami cerita pendek, serta mengekspresikan pengalaman pribadi melalui tulisan sederhana. Namun, dalam praktik pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, kegiatan belajar seringkali masih berfokus pada hafalan, kosakata, dan pola kalimat tanpa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang bermakna. Storytelling menjadi salah satu pendekatan yang efektif karena mengintegrasikan keterampilan mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis dalam satu kegiatan yang menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Jadi di landasan teori itu ada yang namanya teori kognitif Piaget, atau menurut Jean Piaget, anak usia SD berada pada tahap operasional konkret. Jadi pada tahap ini anak lebih mudah memahami konsep yang disajikan melalui gambar, cerita, dan pengalaman nyata. Jadi selanjutnya ada teori social culture dari Vygotsky. Jadi kayak Vygotsky menjelaskan bahwa perkembangan bahasa terjadi melalui interaksi sosial. Jadi guru dan teman sebaya berperan sebagai sumber bantuan atau scaffolding dalam proses belajar bahasa. Adapun temuan penelitian Isbell et al. 2004 menemukan bahwa kegiatan storytelling mampu meningkatkan kemampuan memahami cerita, memperkaya kosakata, dan mengembangkan kemampuan komunikasi anak. Selain itu, kegiatan bercerita juga membantu perkembangan empati, kerjasama, dan pengendalian emosi peserta didik. Selanjutnya, profil perkembangan kelompok sasaran. Jadi sasaran program kami adalah peserta didik kelas 3 SD usia mulai dari 8 tahun sampai 9 tahun. Kemudian adapun aspek kognitif yaitu pertama berada pada tahap operasional konkret, mampu memahami hubungan sebab akibat sederhana, menyukai aktivitas berbasis gambar dan cerita. Kemudian dari aspek bahasa, yang pertama itu kosakata berkembang pesat. Selanjutnya mulai membaca teks pendek secara mandiri. Kemudian mampu menulis kalimat sederhana. Kemudian dari aspek sosial emosional, yaitu senang bekerja dalam kelompok, membutuhkan pengakuan dan apresiasi, serta mulai mampu memahami perasaan orang lain. Dari aspek moral, yaitu mulai memahami aturan sosial, selanjutnya dapat membedakan perilaku baik dan buruk, menunjukkan kepedulian terhadap teman. Selanjutnya, rancangan pembelajaran. Tema kami adalah helping friends
friends. Durasinya itu berkisar 60 menit atau 1 jam. Jadi tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti kegiatan, peserta didik mampu 1. Memahami isi cerita sederhana berbahasa Inggris. 2. Mengidentifikasi kosakata tentang perilaku baik. 3. Mengungkapkan pendapat sederhana secara lisan. 4. Menulis 3-4 kalimat sederhana tentang teman yang baik. Adapun kosakata target, yang pertama itu friend, kedua itu help, 3 itu share, 4 itu kind, and then the last word itu ada happy, and then thank you. Terakhir, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu kami mengadakan pembuka 10 menit. Selanjutnya guru menyapa siswa. Terus ice breaking menggunakan gambar persahabatan. Adapun tanya jawab sederhana. Example, do you help your friends? Selanjutnya kegiatan inti 40 menit, yaitu tentang storytelling. Kemudian guru membacakan cerita bergambar berjudul The Helpful Friend. Kami juga mengadakan diskusi seperti memberikan pertanyaan seperti who helped the friend, atau why was he kind, and then how did the friend feel. Adapun pair activity, jadi siswa berdiskusi berpasangan mengenai tindakan baik dalam cerita. Selanjutnya ada writing activity, jadi siswa menulis 3-4 kalimat sederhana tentang teman yang baik. Contoh, my friend is kind, my friend helped me, we play together. Selanjutnya kami penutup itu ada sekitaran 10 menit, membahas tentang refleksi singkat. Terus siswa menyebutkan 1 perilaku baik yang akan dilakukan hari ini. Terus sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.